Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tansa Jumeneng Prayogi dengan NIM H1D023090 dari kelas Machine Learning B. Jadi pada eh, tugas kali ini yaitu Pak Sakmar mau minta untuk mencari sebuah dataset yang ini tuh fit ketika dia lakukan klasifikasi. Jadi klasifikasi itu adalah sebuah pemodelan yang dimana tuh bersifat supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Jadi labelnya itu sudah ditentukan. Jadi eh, berbeda dengan regresi yang outputnya adalah numerik, untuk klasifikasi itu outputnya adalah binary antara iya atau tidak gitu. Jadi yang pertama di sini menggunakan adult dataset, yaitu ini ada beberapa feature seperti umur, tipe tipe pekerja, edukasi, lalu ada status pernikahan, pekerjaan, lalu ada seperti seks yaitu jenis kelamin dan juga jam kerja setiap eh, harinya. Jadi di sini tuh dari beberapa fitur tersebut akan didapatkan bahwa seseorang ini income-nya di bawah 50, di bawah atau sama dengan $50 atau di atas 50.000 dolar. Jadi yang pertama di sini menggunakan eh, library Pandas dan NumPy untuk meload dataset dengan read CSV. Jadi di sini kita DF dulu. Jadi ketika DF ini itu menampilkan 5 data teratas dan 5 data terbawah. Dan data mentahnya itu dicek dengan df.shape. Ini ada 15 kolom dan juga 32.561 raw data. Nah, yang pertama untuk preprocessing data, di sini kita cek dulu tipenya, apakah masing-masing kolom itu cocok, dalam artian contohnya seperti misal kolom umur itu cocok dengan data type integer, atau kolom income itu cocok dengan data type integer. Lalu misal ada kolom seperti hours per week dan jam, di mana jam ini kan sifatnya adalah numerik, jadi itu tuh dengan integer data type-nya. Di sini tuh setelah dicek datanya valid semua untuk tipe datanya. Nah, lalu untuk missing value, di sini ada dua missing value. Jadi bisa kita lihat sebenarnya di df.info. Nah, ada missing value yang memang kosong, tidak ada isinya, dan juga ada yang di sini memakai tanda tanya. Jadi yang memakai tanda tanya pun harus dicek agar diganti juga nanti atau di delete untuk missing value-nya. Jadi untuk missing value yang pertama ini menggunakan is null dan sum itu tidak ada, tapi ketika di missing value dengan tanda tanya atau question mark ini ada beberapa eh, kolom yang raw datanya itu diganti dengan tanda tanya. Nah, di sini tuh di handle dengan cara kita replace dulu tanda tanya itu dengan not a number dari NumPy. Ini place true ini itu berarti bahwa data frame ini tuh nggak di copy tapi ditimpa datanya. Lalu di sini kita drop dan kita copy. Nah, setelah itu untuk menghandle missing value-nya dan juga untuk keperluan selanjutnya itu kita pisah untuk numeric kolom dan juga kategori kolom. Numeric kolom itu yang tadi tipenya integer, dan kategori kolom itu yang tipenya itu tadi objek. Jadi kita pisah menggunakan log log daripada di sini, maaf, log di sini itu untuk handle missing value-nya. Jadi untuk yang numeric itu kita fill in dengan medianya, dan missing value kategorialnya itu kita uh, ambil dari array mode yang indeks pertama atau indeks pertama gitu. Dan di sini ada numeric kolom dan juga kategori kolomnya. Lalu kita cek setelah itu bahwa missing value sudah tidak ada. Selanjutnya untuk pre-processing kedua itu ada duplicate data. Di sini ada 23 duplicate data. Ada beberapa data di sini yang sifatnya duplikasi gitu. Lalu kita drop datanya yang memiliki duplikasi dengan drop duplicate. Dan bisa dicek di sini raw-nya sudah berkurang. Ini tuh raw berkurang karena tadi kita missing value kita hapus dan juga ada duplikasi data kita hapus. Lalu kita juga mengecek adanya nilai yang outlier. Karena nilai outlier ini kurang bagus untuk diklasifikasikan karena itu melampaui
dari batas-batas normalnya. Jadi daripada kita distribusi normal yang bisa mempengaruhi eh, dimensi datanya, mempengaruhi nilai datanya, jadi kita mending buang saja untuk data outliernya. Di sini ada 12.000 data outliersnya gitu. Itu bisa pencilan atas atau pencilan bawah karena di sini kita menggunakan interquartile range untuk mencari data outliers. Setelah kita handling, kita ambil data yang tanpa outlier, data frame-nya didapatkan 18.000. Lalu kita melakukan encoding. Encoding ini tujuannya adalah mengubah eh, di mana data yang tadinya itu bersifat number, yang bersifat objek itu diganti menjadi numerik. Dan di sini itu menggunakan label encoding. Karena kita tahu kolomnya ini jumlahnya adalah 15. Jadi kalau kolomnya 15 itu nanti terlalu banyak jika menggunakan one hot encoding. Jadi menggunakan label encoder. Di sini menggunakan uh, scikit-learn di library di modul preprocessing menggunakan label encoder. Dan di sini bisa kita lihat uh, semisal ada di kolom work class. Jadi ketika ada data objek yang kelas pekerjaannya itu di federal government itu akan berarti menjadi nol. Jika dia bekerja di local government akan menjadi satu dan seperti itu. Hingga didapatkan data seperti ini setelah dilakukan uh, label encoder. Lalu untuk EDA atau exploratory data analysis itu didapatkan bahwa terjadi ketimpangan data, bahwa kebanyakan itu lebih dari 20%, lebih dari 75, hampir 75% itu data didominasi oleh income yang di bawah 70, yang di bawah 50.000 atau sama dengan 50.000 dolar. Untuk kolerasi fitur numerik di sini didapatkan bahwa hours per week age itu berkolerasi positif dengan pendapatan. Lalu untuk profil demografi dan juga jam kerja, pendapatan kurang dari 50K itu mencapai puncaknya pada usia 20-30 tahun dan akan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu pendapatan lebih dari 50 itu 50.000 itu terdistribusi normal dengan mencapai peaknya pada usia 45 tahun. Selanjutnya untuk pendapatan di bawah 50K didominasi oleh jam kerja yang mendekati 40 jam dalam seminggu. Lalu untuk sektor pekerjaan work class ini local government, state government, self am not stabil dengan distribusi income kurang dari 50K dengan presentasenya hampir 75%. Lalu di sini ada tentang status pernikahan dan juga level pendidikan dan pendapatan. Lalu untuk pemodelan dan klasifikasi di sini menggunakan KNN dan juga random forest, menggunakan scikit-learn. Untuk evaluasinya di sini menggunakan 1 banding 4 untuk data train dan data testnya. Dan didapatkan confusion matrix dan juga akurasi recall, precision dan juga advanced score di mana didapatkan bahwa random forest itu mendapatkan akurasi yang lebih baik dilihat dari confusion matrix dan juga uh, hal-hal seperti precision recall dan advanced score yang didapat. Mungkin sekian untuk presentasi kali ini. Untuk pemaparan tugasnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.